Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Arum Sekarayu, kelas 1C Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Adapun sub pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian warga negara. Kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pendahuluan yaitu adalah fungsi negara. Fungsi negara yaitu melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, homo homini lupus, yaitu manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pasti kalian bertanya, orang-orang bangsa lain itu seperti apa? Nah, orang-orang bangsa lain itu maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan menetap dan mengakui sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai HAM, yaitu hak asasi manusia. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada hak warga negara. Dalam hak warga negara, terdapat peraturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Nah, yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi sosial dan kebudayaan, yang keempat hak asasi prosedural, yang kelima hak asasi politik, dan yang keenam ada hak asasi dalam perlakuan yang sama. Nah, kewajiban warga negara terdapat dalam Peraturan Kewajiban Warga Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, 28, 30, dan 31. Isi dari Peraturan Kewajiban Warga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada pasal 27, 28, 30, dan 31 terdapat membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada penetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, serta taat kepada negara. Nah, pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir, yaitu pada kaum pluralis. Nah, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Juga ada kaum Marxis. Pada Antonio Gramsci, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Nah, perkembangan HAM di Indonesia sangat pesat. Hingga dari tahun 1945 sampai hingga sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan yang luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis.
dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimasi seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.